Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu sayangi, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Ibu, kita hari ini belajar akidah akhlak. Sebelum kita memasuki materi, seperti biasa kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, apa pelajaran kita hari ini? Pelajaran kita hari ini pelajaran 3, beriman kepada qada dan qadar. Sebelum Ibu menjelaskan pengertian qada dan qadar, anak-anak Ibu perhatikan gambar berikut. Sudah sayang? Nah, di dalam gambar tersebut terdapat 3 peristiwa, yaitu pertama peristiwa kelahiran seorang bayi. Yang kedua peristiwa pernikahan. Yang ketiga adalah peristiwa meninggal dunia. Jadi ketiga gambar tersebut atau peristiwa tersebut berkaitan dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, jadi apa pengertian qada dan qadar? Ibu akan menjelaskan pengertian qada dan qadar. Qada menurut bahasa memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Menurut istilah, qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluknya. Zaman azali adalah zaman sebelum terciptanya alam semesta. Sedangkan qadar menurut bahasa artinya kepastian, peraturan, kadar, dan ukuran. Adapun menurut istilah, qadar adalah perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan iradanya. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, Allah telah menentukan umur, rezeki, dan kematian manusia. Akan tetapi, manusia diberi hak untuk menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Yang harus dilakukan manusia adalah ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil yang paling baik, sedangkan hasilnya diserahkan kepada Allah. Qada dan qadar Allah disebut takdir Allah. Kita wajib beriman kepada qada dan qadar, sebab beriman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman yang ke-6. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya sebagai berikut. Yang dimaksud beriman ialah bahwa kamu percaya kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Takdir adalah rahasia Allah, tak seorang pun yang dapat mengetahuinya. Orang yang mengimani qada dan qadar Allah tidak akan putus asa ketika tertimpa suatu bencana, juga tidak sombong ketika sukses. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, selanjutnya perbedaan antara qada dan qadar. Apabila kalian cermati, antara qada dan qadar itu berbeda, walaupun sama-sama ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Perbedaan itu adalah kalau qada segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang masih dalam tulisan atau dalam suratan takdir karena belum terjadi. Qada bersifat sangat rahasia.
Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, nasib manusia yang akan datang. Tak ada yang tahu seorang pun. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang sudah terjadi sehingga manusia sudah mengetahuinya, seperti waktu yang berlalu, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Semua yang telah terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tidak ada selembar daun yang lepas dari tangkainya kecuali kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada saatnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada dan qadar telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz adalah kitab di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat semua kejadian di alam semesta, termasuk takdir atau ketetapannya atas semua makhluknya. Anak-anak ibu yang sayangi, hubungan antara qada dan qadar ibarat rencana dan perbuatan. Perbuatan Allah berupa qadarnya selalu sesuai dengan qadanya. Sebaliknya, semua qada Allah pasti sesuai dengan qadarnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 21 yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Nah, anak-anak ibu sayangi, mengenai hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar, para ulama berpendapat bahwa takdir itu ada dua macam. Yang pertama, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh manusia. Contoh, takdir mu'allaq, orang yang sakit dengan berobat menjadi sembuh. Orang yang miskin bekerja keras menjadi kaya. Anak yang nilai ulangannya setelah belajar tekun menjadi bagus. Yang kedua, takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia. Contoh takdir mubram, jenis kelamin manusia, datangnya kematian manusia, jodoh manusia, dan lainnya. Itulah dua macam takdir. Selanjutnya, hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang keempat, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Yang kelima, tenang dalam mengarungi kehidupan. Sebab segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir Allah. Dia Maha mengetahui, sementara manusia tidak mengetahuinya. Nah, itulah beberapa hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, itulah pembelajaran kita hari ini mengenai iman kepada qada dan qadar Allah. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya memahami apa yang ibu sampaikan. Dan ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.